Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi menjelang siang. Pagi, Bu. Bagaimana kondisi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, patut kita syukuri ya. Ya. Ya, mudah-mudahan dengan bersyukur kita akan ditambah nih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbil alamin. Oke. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Coba satu orang Ananda memimpin doa. Ya, silakan ketua seperti biasa. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Hadir. Nihil ya berarti ya? Oke, bagus sekali Ibu apresiasi ya kehadiran hari ini. Mudah-mudahan sehatnya bertahan ya. Ke depan tidak ada yang sakit, selalu diberikan hidayah, rahmat, sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang Ibu pakan dulu absennya ya. Oke. Karena nihil jadi nggak ada yang absen hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita minggu lalu. Masih ingat kegiatan minggu lalu kita apa? Masih. Apa? Siapa yang masih ingat kegiatan kita minggu lalu? Tentang? Ya, Manda, silakan Manda. Oke. Layanan bisnis ya. Ada yang lain? Ya, G. Manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Pengertian kantor. Alhamdulillah bagus. Oke, kantor virtual. Kalau boleh kita review kembali ya tentang apa itu layanan bisnis, tentang kantor virtual, tentang manajemen perkantoran. Kembali ya, kita mengulang untuk review sebagai persepsi kita hari ini. Coba Manda silakan, apa itu kantor layanan bisnis? Ya. Menurut Manda, Bu, layanan bisnis itu seperti pelayanan Ya. kepada para pelanggan untuk memuaskan keinginan pelanggan tersebut dan ingin lagi dan lagi ke kantor atau sebuah perusahaan tersebut. Iya, jadi nggak bosan-bosan ya. Ingin lagi berkunjung ke kantornya karena kantornya bikin nyaman ya. Berikan tepuk tangan dulu buat Manda. Oke, nah sekarang manajemen perkantoran ya. Ayo Sipa, silakan Sipa. Manajemen perkantoran Ya. adalah upaya pengarahan pada aktivitas atau kegiatan ketatarusahaan dari suatu kantor secara menyeluruh agar bisa mencapai tujuan efisien pekerjaan ini. Oke. Bisa dilakukan dengan baik. Ya. Upaya penataan atau pengelolaan atau sesuatu pekerjaan di kantor ini disebut dengan manajemen Manajemen perkantoran cukup panjang ya. Kayaknya Sipa ingatannya bagus sekali. Iya Sipa. Iya, bagus sekali ingatannya, cukup kalimat panjang bisa ditata dengan manis. Oh, pen ya? Pen buku ya? Pen book ya? Terus gimana? Otaknya. Otaknya masih jernih, Bu, gitu. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Sipa. Elemen kita hari ini adalah proses bisnis, manajemen perkantoran dan layanan bisnis kerja ya. Capaian yang harus kita capai hari ini yaitu tentang ini ya, tahapan fungsi manajemen perencanaan dan pengendalian dalam lingkungan perkantoran serta pengenalan rantai pasok ya. Kita ambil khusus layanan bisnis saja hari ini ya, karena berikutnya ini akan kita ulas lebih jauh ya. Oke. Kita masuk ke layanan bisnis ya. Untuk pertama kali
kita masuk konsep pelayanan bisnis. Sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian apa itu pengertian layanan bisnis. Nah, oke. Terus ada juga jenis-jenis layanan bisnis yang umum di dunia kerja dan apa pentingnya layanan bisnis itu di dunia kerja ya bagi kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan. Ini sangatlah penting. Benar penting? Benar. Ya. Bagaimana kalian menganggap layanan bisnis ini harus ada di suatu kegiatan usaha atau perusahaan atau apa saja kantornya? Sekarang Ibu tanya dulu. Ada yang pernah ke kantor? Ada. Oke. Pernah dilayani di kantor? Pernah. Oke. Ibu ingin tahu kantor apa itu dan apa bentuk pelayanan yang diberikan atau yang kalian rasakan. Nah, sekarang kantor apa? Oh, Manda lagi, ada yang lain? Coba yang lain siapa? Chelsea pernah ke kantor? Pernah. Kantor apa Chelsea? Seperti kayak membuat kakak gitu. Oh, membuat kakak. Sudah umurnya sudah sampai 17 tahun? Belum, tapi pernah mengawani orang tua gitu. Oh, nemenin orang tua. Oke, berarti sedikit banyak sudah punya pengalaman ya untuk ngurus kakak. Kedepannya jangan diantarin orang tua lagi. Oh iya, besok kalau sudah waktunya bisa sendiri, kan sudah belajar kemarin. Nah, sekarang Ibu ingin tahu ya pengalaman Chelsea ini ketika buat kakak itu bagaimana pelayanan yang diberikan, terus bagaimana sebagai pelanggan Chelsea menerima pelayanan itu, rasa puas kah atau gimana kah gitu. Coba Chelsea sampaikan pengalamannya. Pastinya pelanggan itu memberikan pelayanannya dengan baik. Yakin ya baik. Yang ini pengalaman Chelsea kemarin waktu ke Dukcapil itu gitu. Dengan baik, Ya. dengan sopan, dengan ruangannya juga Bu, kan merasa kayak merasa nyaman dengan ruangannya, jadi kayak merasa puas gitu. Tanggapan saya juga merasa puas dan percaya kakak saya akan bisa bekerja di bidang tersebut. Wow, memotivasi untuk masuk dunia kerja ya. Jadi ini pengalaman yang baik datang ke sebuah kantor dan menginspirasi untuk menjadi tenaga kerja di kantor atau menjadi karyawan. Jadi terinspirasi, termotivasi dengan pengalaman kesehariannya. Bagus Chelsea, mudah-mudahan kita berdoa bersama ya. Semoga benar-benar Chelsea impiannya terwujud sebagai seorang remaja ya yang masuk ke dunia kantor yang tujuannya untuk mendalami atau mempelajari kompetensi apa saja di kantor yang harus saya pelajari sehingga nanti saya layak bekerja di sana. Sekarang dilayani, besok saya yang sebagai pelayan di sana. Oke, beri tepuk tangan ya. Oke, bagus sekali Chelsea. Nah, oke, udah tahu pentingnya layanan bisnis itu ada. Ibu rasa yang lain juga akan merasakan hal yang sama ya. Benar ya? Atau mungkin ingin berbagi pengalaman lagi satu orang, ya Bu, saya pernah ke sana tapi mungkin positif negatifnya. Kalau tadi yang positif ya, apa ada negatif? Manda lagi ada yang lain? Gak manda terus ya? Ale coba Ale. Pastinya di dalam kantor, Ya. pertama kali masuk, ini cerita pengalaman saja ya. Ya, pengalaman Ale lagi nih ya. Kemarin sempat masuk ke dalam kantor sipil. Sipil. Ya, sipil kalau nggak salah Bu. Heeh. Untuk sama seperti Chelsea untuk membuat kakak gitu ya Bu. Kemarin juga ditemani sama orang tua. Cuma di sini ada positifnya dan Iya. negatifnya. Oke, berbagi. Positifnya awal masuk itu ya Bu, Ya. pelayanan di sana cukup bagus, Iya. memuaskan. Iya. Mungkin dari cara bicaranya, Mm-mm. cara orang yang berbicara, terus banyak lagi Bu. Mm-mm. Tapi di negatifnya itu mungkin masih ada para pekerja di kantor itu yang udah mungkin lebih ke tidak ada yang mau mendengarkan atau seperti apa karena sibuk sendiri dengan pekerjaannya. iya. Itu menurut Ale Bu, positif dan negatifnya pertama kali masuk ke dalam kantor sipil. Oke, sesuai dengan pengalaman Ale, ambil positifnya dan jadikan pembelajaran negatifnya. Ya, barangkali tugas menumpuk ya akan mengakibatkan rasa jenuh ya. Jadi seharusnya di kantor itu tugasnya bagaimana gitu supaya tidak jenuh gitu. Jadi ke depan jika nanti saya menjadi seorang pegawai,
bagaimana kita memanage tugas-tugas sehingga tidak membuat jenuh, karena alasannya seperti itu tadi. Kayaknya ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang tugasnya banyak menumpuk sehingga tidak fokus untuk melayani pelanggan. Jadi kita bagaimana mengkoordinir tugas-tugas itu ada di kantor sehingga memanajemen ya sesuai dengan fungsinya tadi kemarin yang sudah kita pelajari tentang fungsi manajemen. Jadi bagaimana fungsi manajemen itu dapat diterapkan di kantor sehingga dengan seperti ini akan kondusif kerjanya. Oke, paham Nanda? Nah, oke, hari ini pengertiannya sudah dapat jenis-jenis. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis layanan. Ada kegiatan diskusi kelompok hari ini, Ibu beri beban tugas ya tentang jenis-jenis layanan bisnis yang umum di dunia kerja. Ya, sehingga kita akan memaksimalkan diri seperti apa bekerja di dunia kerja itu. Ya, bisa ya Nanda? Ibu kasih dulu tunjuk. Nah, ini ada sedikit gambar ya. Ada beberapa gambar yang mungkin bisa kita tonton di sini. Dapat dilihat? Kira-kira paham nggak apa itu gambar, arti daripada gambar itu? Iya. Oke, pelayanan pelanggan. Coba lihat ekspresinya. Senyum. Nah, di sana juga apalagi yang bisa kalian amati dari gambar selain senyum? Sopan, ramah, rapi, dan memberikan arahan ya. Tuh ada yang nunjuk-nunjuk kayak memberikan arahan yang baik sehingga solusi dapat pelanggan dapat tercapai dengan baik ya. Jadi hilanglah masalah pelanggan dengan seperti ini. Dan harapan setelah memberikan pelayanan, setelah kita mempelajari konsepnya seperti apa, terus kita ingin tahu jenis-jenis pelayanannya tuh seperti apa dan berapa banyak, hari ini kita akan belajar di kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu untuk bekerja di kelompok ya. Setelah bekerja di kelompok, nanti Ananda bermain peran di depan. Jadi tugasnya itu di kelompok bermain peran tentang memerankan jenis layanan atau aneka layanan yang terjadi di berbagai kantor, khususnya dunia perkantoran. Dah bisa? Oke, seperti yang kemarin duduknya sudah di kelompok ya. Oke, kelompoknya sudah tahu, masih kelompok yang kemarin berlanjut. Ada supaya meminimalisir ya kegiatan, jadi kelompoknya sudah Ibu bagi ya. Ini di sini ada 2 kelompok, 1 dan 2. Baris ini juga 1 dan 2. Ya, kelompok. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelompok yang tersedia hari ini untuk membahas tentang jenis-jenis. Jadi karena materi kita tuh ada berapa ya? Ada 6, 5 ya? 5. Oke, 5. Jadi nanti ada materi yang sulit kita jadikan itu di 2 kelompok gitu. Untuk materi yang sulit ada 2 kelompok dalamnya, untuk yang mudah tinggal 1 kelompok saja. Oke, Nanda, ayo kita perhatikan apa tugasnya yang akan Ibu berikan. Bawa buku kan? Ya, ada di buku, di LKPD-nya juga sudah ada di sana. LKPD sudah tersedia di sana. Jadi kita tinggal mengikuti apa yang ada di LKPD. Dan sumber belajarnya silakan googling ya. Google boleh, internet boleh ya, silakan. Bawa HP masing-masing, masih punya paket? Masih, Bu. Aman ya, kalau belajar perkantoran tuh tetap aman gitu. Oke, tetap dengan fokus dengan LKPD-nya yang Ibu bagi. Sumbernya juga ada buku dan boleh Google ya. Ananda Ibu bagi per kelompok. Untuk kelompok 1 ya, kelompok 1 materinya. Oke, angkat tangan kelompok 1 dulu. Ya, Amanda dan kawan-kawan cuma 3 orang. Oh, satu lagi. Oke. Kayaknya pindah ya. Pindah ya. Yang pindah ya. Oke. Iya, yang pindah. Oke. Baik. Kelompok 1 materinya layanan pelanggan berjalan. Lah, sesuai dengan yang di LKPD ya, acuannya di sana. Oke, Ibu hanya mengingatkan lagi. Yang kedua, kelompoknya materinya tentang layanan pelanggan melalui email dan telepon. Siap dengan alat-alatnya, gadgetnya dibawa. Teleponnya pakai gadget aja nanti ya. Oke. Selanjutnya, kelompok 3 tentang yang 3 layanan pelanggan melalui email dan telepon. Ya, oke. Yang kelompok 4 tentang layanan pelanggan melalui live chat. Oke, nyusul ya. Yang kelima seterusnya,
layanan pelanggan melalui self service. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Oke, ada lagi tugasnya. Selanjutnya tentang kelompok berapa lagi? 6. Tentang layanan komunitas dan forum. Oke. Untuk kelompok 7 mulai dari yang pertama lagi, langganan berjalan. Kelompok 8, email dan telepon. Oke, sudah tahu tugasnya masing-masing di kelompok? Oke, bekerja di LKPD-nya, bekerja di kelompoknya. Jika memang membutuhkan gadgetnya, Android-nya, silakan dipakai, karena setelah diskusi kelompok kita akan praktek ke depan ya, atau memperagakan atau bermain peran ya di dalam materi layanan bisnis ini, jenis-jenis bisnis ini, dan akan berperan di depan kelas. Oke, sudah paham instruksi kerjanya, Nanda? Nah, boleh dimulai diskusinya sekarang. Ibu beri waktu tidak lama ya, 10 menit. Bisa? Atau nambah? 10 menit bisa? Oke, anak hebat harus bisa ya, sahabat juara. Silakan bekerja di kelompoknya, diputar aja, putar aja. Bekerja di kelompok. Ya, silakan. Ada masalah? Ya, enggak apa-apa, pergi. Terus di sini ada kelompoknya. Cukup kelompoknya di sini. Di sini aja sih. Udah ada di sana, Bu. Di mana sih? Di sana udah ada tugas Siva, Bu. Oh, di sini mana kelompok kawannya lagi? Kawannya tadi itu. Siapa yang sakit? Sini, Nak. Ya, oke, pergilah ke sana. Oke. Sini kelompoknya. Ya, di sini aja. Ada lagi yang kurang di belakang? Tahu kelompoknya? Manda, cukup anggotanya ya, aman ya? Aman ya. Boy. Aman di belakang ya, silakan. Karena masing-masing kelompok itu akan nanti ke depan kelas, jadi siapkan materinya sebelum kegiatan ini. Oke, Ananda, bagaimana kegiatannya? Sudah selesai diskusinya? Nah, sudah bisa presentasi ke depan tentang materinya. Oke, nah kalau begitu secara berurut ya, kita panggil dulu. Oke, nah sekarang agak tegang mungkin ya sebelum tampil. Kita ice breaking dulu. Oke, coba kita ice breaking dulu. Sipa, silakan Sipa. Biasa nih ice breaking dulu. Mungkin ya, kasih yel-yel dulu biar semangat, makin semangat nanti diskusinya. Ananda, oke, semangat semua ya. Oke, langsung aja kita panggil materi dari kelompok ya. Materinya yang layanan pelanggan berjalan. Silakan maju, kelompoknya tampil. Oke, Manda, silakan. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam Siang. sejahtera untuk kita semua. Amin. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 dengan materi layanan pelanggan berjalan. Saya Amanda Dalila, Saya Zahra Muska Putri. dan saya Ayu Kalwi. Adanya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang apa itu layanan pelanggan berjalan, dan kami di sini juga bakalan ada drama tentang layanan pelanggan berjalan di kantor bank. Oke, di dunia kerja lah ya, Iya. pokoknya. Oke. Sebelumnya saya ingin apa itu pelayanan pelanggan berjalan ini yang kami diskusikan tadi. Layanan pelanggan berjalan menurut kami pelayanan terhadap pelanggan yang dilakukan bertemu langsung secara fisik dengan pelanggan. Customer atau pelanggan harus datang ke kantor atau customer service
dan menyampaikan keluhannya atau kebutuhannya. Kelebihan layanan pelanggan berjalan ini cocok untuk pelanggan usia tua yang kurang familiar dengan teknologi komunikasi saat ini. Kekurangan pelayanan pelanggan berjalan ini adalah tersitanya waktu yang cukup lama akibat antrian yang panjang, dan layanan ini dianggap tidak begitu efektif mengingat pelanggan akan datang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, segitu saja materi tentang layanan pelanggan berjalan ini. Kami akan langsung berdialog atau berdrama. Sekian, terima kasih. Oke, silakan. Oh, iya, silakan. Ya. Yang Bu, kalian saya bantu. Yang Bu, jadi di sini saya ingin melaporkan. Tadi saya mau minta uang, tapi akhirnya tidak bisa Bu. Dan saya coba berkali-kali. Oh, tapi untungnya saya cek dulu ya Bu, dengan konten Ibu. Oh iya Bu, memang terdapat kesalahan pada kartu ATM Ibu. Sebelumnya saya datang dulu ya dari Ibu sebelumnya. Atas nama siapa Bu? Nama saya adalah Saudari. Gimana tadi? Kartu ATM ini memang memerlukan waktu untuk Bu, ini gimana sih Bu? Kartu ATM saya kok nggak bisa dibuka-buka Bu? Cepat dong Bu. setiap melakukan kesalahan mungkin dari ibu yang terlalu sering memasukkan nomor PIN yang ada. Ya udah, saya nggak mau tahu itu kartu itu secepatnya harus jadi dan harus siap Bu. Nggak mau tahu saya apa alasannya. Ya Bu, tapi mohon bersabar Bu. Sebelumnya saya datang dulu diri Ibu. Ya udah Bu. Ini kartu kakak saya. Cepat Bu. Tidak ada kesalahan lagi. Baik Bu. Oke. Baik, sekian presentasi kami tentang pelayanan tersebut. Di sini saya menyimpulkan apa drama kami tadi. Drama yang kami lakukan ini ialah drama tentang pelanggan berjalan, di mana salah satu pelanggan dan salah seorang Pelayannya. pelayanannya menerima pelayanan dari pelanggan pertama dengan baik dan sopan, dan pelanggan pertama ini meminta pelayanan kepada pelayan dengan baik dan sopan juga. Setelah itu masuklah kepada pelanggan kedua yang tiba-tiba marah karena ATM-nya tiba-tiba rusak karena mungkin ada kesalahan tentang kartu ATM-nya sering sekali memasuki nomor PIN-nya salah-salah. Nah, di sini juga pelayannya dengan baik dan sopan, penuh kesabaran, ia menerima keluhan dan keluh kesah dari seorang pelanggan. Oke. Ya. Sekian presentasi kami dan drama kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang self-service.
Saya Istri Ramadanti. Saya Divya Sabudana. Saya Rezia Melia. Baik, sebelum saya mempraktikkan tentang self service, terlebih dahulu baiknya kita mengetahui apa itu self service. Self service adalah pelayanan yang dilakukan sendiri oleh konsumen mulai dari saat memasuki toko. Kamu akan diajak untuk melakukan seluruh proses transaksi secara mandiri tanpa dibantu oleh staf lainnya. Konsumen bisa langsung memesan dan juga melakukan pembayaran tanpa harus berinteraksi dengan staf pelayanan sedikit pun. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa. Baiklah, izinkan kami mempraktekkan apa itu self service. Lengkap ya dengan kosmetiknya semua. Oke, sini Bu sebelah. Chelsea, kamu beli lipstick ini nggak? Boleh kok. Karena apa? Coba nak membelakangi, jangan membelakangi kan. Varian yang kamu mau? Aku coba dulu, nggak tahu cocok dia. Iya, Boleh ya? Wah, sangat bagus banget. Boleh deh, masukin aja. Kayaknya aku perlu botol yang ini deh. Buat apa? Biar kalau misalnya olahraga bisa buat dari rumah, nggak perlu beli lagi. Boleh. Kamu kayaknya perlu juga di membeli sunscreen. Kan kamu di sekolah lama dari pagi sampai sore. Biar nggak kena matahari gitu. Biar kulit kamu tidak gosong. Boleh nih masukin aja. Boleh? Apa lagi ya? Kayaknya cukup lah segini aja sih. Mau kita harus tahu harus kita habisin ini kan kita baru gajian. Ya udah, apa ya? Ini apa ya? Gak apa-apa juga disisakan buat orang lain ya. Boleh deh. Ini aku butuh banget ini soalnya. Udah masukkan aja. Nah, cukup. Baik, terima kasih. Ini saja Bu, sudah. Ini ya Bu. Oh, Sorry Bu, nggak apa-apa Bu. Baik Bu, saya 95.000. Sini Bu. Sini mana tadi Bu? Baik, kembaliannya 5.000 ya Bu. Kasih banyak ya Bu. oke, dah. Oke, udah. Jadi kesimpulannya, self service adalah pelayanan yang dilakukan sendiri oleh konsumen mulai dari saat memasuki toko dan tanpa dibantu oleh staf pelayanannya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf ataupun dari perkataan yang salah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang chat, tentang layanan bisnis. Sebelumnya kami di sini akan perkenalkan diri. Dari saya yaitu Nafita Nayasai, saya Nabi Calefa, saya Luar Sari Anjani, saya Mifa Zela Faiba. Baik, di sini kami ingin menjelaskan tentang layanan bisnis pelanggan melalui live chat. Live chat adalah sebuah layanan pesan yang dilakukan secara online dan live di mana pembeli atau customer dapat menanyakan secara langsung produk yang dijual. Selain itu, live chat juga membantu penjual langsung merespon pertanyaan dari seorang pembeli. Baik, setelah pengertian tadi, kami akan menjelaskan melalui drama singkat. Halo teman-teman, di sini dari toko tasbih belanja murah dan diskon untuk ada di Salesforce. Di sini ada etalase mulai etalase 1 sampai etalase 4. Di sini ada produk terbaru dari tas ini. Ini ada tas sabun yang cantik, bahan tebal. Juga ini bagus banget buat anak-anak sekolah, terutamanya. Halo kalian, kita makanan di sini ada tas terbaru dari Tasbih. Ini ada tas terbaru. Ayo kita belanjanya. Halo kalian, ini ada warna pink ini. Setelah satu ada yang warna pink. Ini ada kalanya juga di depannya ini kayak ada 3 tempat ya kakak. Ada untuk bisa dalam bisa dikasih di laptop. Di sini bisa untuk menaruh seperti alat-alat yang kakak. Teman-teman, ini belanja Komunitas Dempor. 12 siang sampai jam menjelang pagi teman-teman. Terima kasih. Di sini kami menarik kesimpulan dari riset ini, yaitu melayani customer dengan baik dan lebih teliti dalam melihat pesanan agar tidak terjadi kesalahan. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Syamarka, Saya Suparinjani. saya Julita Filasin, saya Nurul Fana Kadima, dan saya Julia Saputri. Di sini kami akan membahas tentang materi layanan pelanggan melalui komunitas dan forum. Sebelum kami mempraktekkan tentang materi tersebut, kami akan membahas tentang materinya. Pertama yaitu layanan pelanggan melalui komunitas dan forum. Komunitas dan forum adalah kanal layanan pelanggan yang dibangun oleh pengguna jasa layanan yang dibangun oleh pengguna jasa layanan produk itu sendiri. Bisnis yang berinvestasi di dalam layanan pelanggan seperti ini memiliki biaya overhead lebih murah karena tidak memerlukan staf untuk mengelola komunitas atau forum. Hanya saja, untuk memulai ini, sebuah bisnis harus mampu menciptakan pengikut dan komunitas yang lebih besar berdasarkan brand yang mereka miliki. Kecepatan respon dalam layanan pelanggan bisnis ini terkadang harus gitar, tergantung pada keaktifan anggota komunitas. Hingga tahap tertentu, moderator dapat mempengaruhi keterlibatan antara anggota dan pelanggan untuk mencari solusi berdasarkan masalah yang ada. Selanjutnya, kami akan mempraktekkan tentang materi layanan pelanggan melalui komunitas dan forum. Selamat siang Ibu. Saya dapat terbantu. Saya mengeluhkan kalau perbedaan timing, jadi aku gimana ya Bu caranya? Oh gitu ya Bu. Kami ada dari
Herbal adalah herbal yang menurunkan berat herbal yang ingin menurunkan berat badan kamu dengan jangka waktu yang tak lama. Cara pemakaiannya itu gimana ya? Cara pemakaiannya ibu bisa mengkonsumsinya pada pagi hari sebelum sarapan dan di malam hari sebelum tidur. Boleh deh Bu saya mau. Ibu, kami sudah mempunyai komunitas yang bernama Komunitas Herbalife. Apakah ibu bersedia untuk bergabung di komunitas kami? Iya boleh Bu. Sebelumnya ibu isi formulir ini dulu ya Bu. Semua biodata ibu sendiri. Silakan Bu. Terima kasih Bu sudah bergabung di komunitas kami dan membeli herbal. Buat kesimpulan. Nah, itu tadi praktek daripada layanan pelanggan melalui komunitas dan forum. Jadi kesimpulannya yaitu layanan ini bertujuan untuk menarik suatu pelanggan untuk berbelanja atau membeli produk dari perusahaan atau komunitas itu sendiri. Tidak hanya menjual, kita dapat bergabung juga di komunitas dari produk tersebut. Sekian presentasi dan praktek kami pada hari ini. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, presentasinya cukup bagus, perannya juga cukup bagus ya Bu Rasa ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi. Nah, oke. Sekarang kita tarik kesimpulan ya kegiatan pembelajaran hari ini. Sudah bisa dipahami, Nanda? Oke, sudah. Nggak ada pertanyaan lagi atau ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan. Bagaimana cara memberikan pelayanan? Sudah cukup? Sudah cukup tahu tentang hal ini? Oke, Ibu rasa kalian juga sudah cukup menguasai kompetensi ini. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Nah, sekarang kita minta untuk satu orang teman kita untuk menarik kesimpulan. Manda, silakan Manda tarik kesimpulan kegiatannya. Manda? Iya boleh, silakan Manda berdiri. Ya. Kesimpulan dari layanan seluruh jenis layanan bisnis seperti ada pelayanan pelanggan berjalan, Ya. servis, telepon, Ya. forum, terus juga ada melalui live chat. Nah, semua ini Bu memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan yang baik dan sopan kepada para pelanggan, sehingga pelanggan tersebut merasa puas dan terus-menerus datang kepada kita, Iya. kepada perusahaan tersebut. Ya, oke. Ini mungkin sasarannya bukan pelanggan saja ya, tapi bagaimana perusahaan ini dapat berkembang, continue ke depannya ya. Dan juga masalah pencitraan perusahaan di mata masyarakat. Jadi sudah barang tentu yang namanya pelayanan ini harus kita berikan sebaik-baiknya pelayanan. Terima kasih Manda atas kesimpulannya. Nah, oke, sekarang untuk refleksi ya kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyampaikan refleksi hari ini? Ale? Ya, oke, silakan Ale. Iya. Setelah kita mengetahui apa itu layanan servis, ya layanan bisnis, kita mengetahui apa itu layanan bisnis. Ya. Kemudian kita sudah mempraktekkan jenis layanan bisnis. Kita sudah mengetahui apa itu layanan bisnis. Nah, di menurut saya ada kekurangan penilaian tentang pembelajaran kita hari ini, Ya. yaitu adalah pembelajaran hari ini sudah cukup memuaskan. Ada beberapa kesalahan, tapi ini semua dapat diubah menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.
Tidak ada kekurangan asal mau melengkapi. Baik, mungkin sampai di situ simpulan dari saya untuk hari ini. Terima kasih kepada Ibu dan kepada teman-teman semua. Baik, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu hal dari kegiatan pembelajaran tidak ada yang salah. Bagaimana kita belajar dari kesalahan itu untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Baik Ananda, untuk kedepannya Ibu ada tugas di LKPD, silakan dikerjakan. Jangan lupa para orang tua ya. Oke, nah Ibu tunggu minggu depan tugasnya, laporannya juga kegiatan hari ini. Ibu tunggu tugasnya. Jangan lupa satu kali lagi Ibu ingatkan para orang tua ya. Nah, besok untuk minggu depan kegiatan pembelajaran kita materinya tentang K3 ya. Keselamatan dan kesehatan kerja di dunia kerja. Oke, berakhir kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga menjadi ibadah dan selalu diberi badan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu tutup. Ya, Ibu tutup dengan mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu. Oke, semangat. Oke.